Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Sagita dengan NIM 19080025. Kali ini akan melaksanakan praktikum IUT ketiga, yaitu mengenai pengukuran poligon terbuka. Baiklah, untuk alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada yalon, yang kedua ada pen ukur yang diganti dengan patok kayu, yang ketiga yaitu ada meteran, yang keempat ada kompas yang saya gunakan di HP, dan yang kelima juga klinometer dari HP. Juga dengan menggunakan APD berupa helm dan sepatu. Sebelumnya saya sudah menentukan letak titiknya, yaitu yang pertama ada titik P1, yang kedua ada titik P2, P3, P4, dan P5. Baiklah, sebelum memulai praktikum, saya akan menentukan arah utara, yaitu ke arah sana. Baiklah, selanjutnya saya akan menentukan jarak dari titik P1 ke P2. Jarak dari titik P1 ke P2 yaitu 250 cm. Baiklah, selanjutnya pengukuran sudut azimut dari titik P1 ke P2. Sudut azimut dari titik P1 ke P2 yaitu 130 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut miring dari titik P1 ke P2. Sudut yang didapat yaitu 2 derajat. Baiklah, selanjutnya pengukuran dari titik P2. Yang pertama yaitu jarak dari titik P2 ke P3. Jarak titik P2 ke P3 yaitu sebesar 210 cm. Baiklah, selanjutnya pengukuran sudut azimut dari titik P2 ke P3. Sudut dari P2 ke P3 yaitu 110 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut miring dari titik P2 ke P3 menggunakan klinometer. Sudut yang didapat yaitu 1 derajat. Selanjutnya pengukuran dari titik P2 ke P1, yaitu yang pertama jarak. Jarak dari titik P2 ke P1 sama dengan jarak dari titik P1 ke P2 yang sudah diukur sebelumnya. Selanjutnya pengukuran azimut dari titik P2 ke P1 menggunakan kompas. Sudut P2 ke P1 yaitu 307 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut miring dari titik P2 ke P1 menggunakan klinometer. Sudut yang didapat yaitu 1 derajat. Selanjutnya pengukuran dari titik P3. Pertama, pengukuran jarak titik P3 ke titik P4. Jarak titik P3 ke P4 yaitu 190 cm. Selanjutnya pengukuran sudut azimut dari titik P3 ke P4. Sudut yang didapat yaitu 140 derajat. Pengukuran sudut miring dari titik P3 ke P4. Sudut yang didapat yaitu 5 derajat. Baiklah, selanjutnya pengukuran dari titik P3 ke titik P2. Yang pertama yaitu pengukuran jarak. Jarak dari titik P3 ke P2 sama dengan jarak dari titik P2 ke P3 yang sudah diukur sebelumnya. Selanjutnya pengukuran azimut dari titik P3 ke P2. Sudut yang didapat yaitu 268 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut miring dari titik P3 ke P2. Sudut yang didapat yaitu 2 derajat. Selanjutnya pengukuran dari titik P4 ke P5. Yang pertama yaitu pengukuran jarak. Jarak dari titik P4 ke P5 yaitu 290 cm. Selanjutnya pengukuran azimut dari titik P4 ke P5. Sudut yang didapat yaitu 102 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut miring dari titik P4 ke P5. Sudut yang didapat yaitu 2 derajat. Selanjutnya pengukuran dari titik P4 ke P3. Untuk jarak dari titik P4 ke P3 menggunakan jarak dari titik P3 ke P4 karena jaraknya sama. Selanjutnya pengukuran untuk sudut azimut dari titik P4 ke P3.
Sudut yang didapat yaitu 330 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut miring dari titik P4 ke P3. Sudut yang didapat yaitu 1 derajat. Sekian praktikum ilmu ukur tambang saya kali ini mengenai pengukuran poligon terbuka. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya untuk pengolahan data. Pengolahan data yang pertama yaitu perhitungan beta. Rumus perhitungan beta yaitu bacaan sudut azimut kanan dikurang bacaan sudut azimut kiri. Pada perhitungan kali ini, sudut bacaan kirinya lebih besar daripada sudut bacaan kanan karena melewati arah utara. Jadi, rumus yang digunakan pada perhitungan beta yaitu 360 dikurang sudut kiri ditambah dengan sudut kanan, seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu perhitungan HD. Rumus dari HD yaitu SD dikali cos M. HD yang dihitung di sini adalah HD12, HD23, HD34 dan HD45. Cos M di sini adalah cos dari sudut miring yang kita ukur menggunakan klinometer. Selanjutnya untuk perhitungan VD. Rumus dari perhitungan VD yaitu SD dikali sin M. VD yang dicari adalah VD12, VD23, VD34, dan VD45. Selanjutnya untuk perhitungan DH. DH sama dengan VD, jadi nilai DH sama dengan VD. Selanjutnya perhitungan DX. DX sama dengan HD dikali sin azimut. DX yang dicari yaitu DX12, DX23, DX34, dan DX45. Azimut di sini adalah yang kita ukur pada pelaksanaan praktikum. Selanjutnya yaitu perhitungan DY. Sama dengan DX, DY yang dicari juga DY12, DY23, DY34, dan DY45. Rumus DY yaitu HD dikali cos azimut. Selanjutnya yaitu perhitungan koordinat. Untuk menghitung koordinat kita membutuhkan sudut alfa. Perhitungan sudut alfa dapat dilihat pada gambar. Alfa yang dicari yaitu alfa 23, alfa 34, dan alfa 45. Pada alfa 23, rumus yang digunakan yaitu alfa 12 dikurang 180 ditambah dengan beta 1. Sehingga didapat alfa 23 yaitu 113 derajat. Alfa 34, rumusnya adalah alfa 23 dikurang 180 ditambah beta 2. Alfa 23 di sini adalah alfa 23 yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 113 derajat. Sehingga alfa 34 didapat 165 derajat. Selanjutnya alfa 45. Alfa 45 ini rumusnya alfa 34 dikurang 180 ditambah beta 3. Alfa 34 yang dimasukkan adalah alfa 34 yang sudah dicari sebelumnya. Sehingga didapat alfa 45 117 derajat. Alfa-alfa inilah yang dimasukkan untuk perhitungan koordinat nantinya. Selanjutnya perhitungan koordinat. Koordinat pada titik 1 sudah diketahui sebelumnya. Untuk koordinat titik P2, kita menggunakan metode polar. Sehingga rumusnya yaitu X2 sama dengan X1 ditambah DX12, Y2 sama dengan Y1 ditambah DY12, dan Z2 sama dengan Z1 ditambah DH12. Untuk pengukuran koordinat titik P3. Rumus untuk X3 yaitu X2 ditambah HD23 dikali sin 23. Didapatkan hasil X3-nya yaitu 1409,55. Y3 yaitu menggunakan rumus Y2 ditambah HD23 dikali cos alfa 23. Didapatkan 782,72. Selanjutnya koordinat Z3 yaitu Z2 ditambah VD23. Didapatkan 37,07. Selanjutnya koordinat titik P4. X4-nya yaitu X3 ditambah HD34 dikali sin alfa 34. Didapatkan yaitu 1458,71. Untuk Y4 menggunakan rumus Y3 ditambah HD34
cos alfa 34. Didapatkan hasilnya yaitu 600,07. Untuk Z4 kita menggunakan rumus Z3 ditambah VD 34. Didapatkan hasil 53,6. Yang terakhir, pengukuran koordinat titik P5. X5 yaitu X4 ditambah HD 45 dikali sin alfa 45. Didapatkan hasil 1716,65. Untuk Y5 kita menggunakan rumus Y4 ditambah HD 45 cos alfa 45. Didapatkan hasil 804,97. Untuk Z5 kita menggunakan rumus Z4 ditambah VD 45. Hasilnya yaitu 63,46. Selanjutnya, hasil-hasil dari pengolahan data yang sudah dilakukan tadi dapat kita masukkan ke tabel hasil pengolahan data. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada titik. Titik ini adalah titik bidikan dari P1 ke P2, P2 ke P3, P2 ke P1, P3 ke P4 dan P3 ke P2, P4 ke P5 dan P4 ke P3. Selanjutnya juga ada koordinat titik P5. Data yang kita masukkan pertama yaitu ada azimut dari masing-masing titik. Data yang kedua itu ada bacaan kanan dan bacaan kiri. Bacaan kanan dan bacaan kiri dapat dilihat pada azimut. Jadi titik yang punya bacaan kanan dan bacaan kiri adalah titik P2, P3, dan P4. Selanjutnya sudut miring atau M. Selanjutnya ada data SD. Selanjutnya hasil koordinat yang kita dapatkan. Yang pertama koordinat titik P1 yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu X1 1025, Y1 1025, Z1 25. Selanjutnya untuk titik koordinat titik P2, X2 yaitu 1216,38, Y2 yaitu 864,6, Z2 yaitu 33,5. Selanjutnya untuk koordinat titik P3, X3 yaitu 1409,55, Y3 yaitu 782,72, Z3 yaitu 37,07. Selanjutnya untuk koordinat titik P4, X4 yaitu 1458,71, Y4 yaitu 600,07, dan Z4 yaitu 53,6. Selanjutnya untuk koordinat titik P5, X5 yaitu 1716,65, Y5 yaitu 804,97, dan Z5 yaitu 63,46. Selanjutnya gambar kerja atau peta pengukuran poligon terbuka. Pada penggambaran peta ini digunakan skala yaitu 1:50. Gambar kerjanya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada titik P1, titik P2, titik P3, P4, dan P5.